Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perilaku dan budaya organisasi rumah sakit. Kita akan membahas terkait dengan relevan dan isu manajemen rumah sakit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2017, saat ini di Indonesia terdapat 2.819 rumah sakit. Hingga 2016, jumlah rumah sakit swasta lebih banyak dari rumah sakit pemerintah. Peran rumah sakit swasta semakin lama makin tinggi seiring dengan bertambahnya rumah sakit baru yang berjumlah lebih dari 300 dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan itu tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah rumah sakit baru yang dikelola oleh publik. Ada pertumbuhan di rumah sakit yang dikelola oleh Pemda dan Kementerian Kesehatan, tetapi hampir stagnan di rumah sakit yang dikelola oleh TNI atau Polri. Kepemilikan pertumbuhan rumah sakit swasta profit lebih agresif dibandingkan jenis rumah sakit lainnya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 17,3%. Rumah sakit publik milik Pemprov hanya sebesar 7,7%. Dan rumah sakit lainnya pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan jumlah rumah sakit swasta non-profit yang cukup signifikan di tahun 2017. Identifikasi masalah dari uraian mengenai fenomena hal tersebut, selayaknya organisasi bisnis sekalipun sosial, kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi di rumah sakit dan dalam konteks rumah sakit mulai dari lokasi, aset, sistem keuangan, dan sumber daya manusia. Faktor eksternal dapat merubah pasar, kebijakan, persaingan, dan lain-lain. Secara internal, terdapat 5 tantangan utama yaitu digitalisasi, keuangan, pemahaman terhadap bisnis, kepemimpinan, orientasi kepada konsumen, dan kemampuan manajemen. Digitalisasi disadari sepenuhnya merupakan salah satu kunci di dalam meningkatkan efisiensi dan layanan rumah sakit. Tantangan keuangan muncul karena terlambatnya pembayaran klaim dari BPJS yang terlambat. Bagaimana mengelola amal usaha yang baik? Sebagai sosial bisnis, maka dia harus sehat secara finansial agar bisa berkelanjutan dan berkembang. Untuk bisa tumbuh dan berkembang, maka perlu adanya strategi. Strategi adalah kerangka memberikan arah atas tindakan yang harus diambil dan pada saat yang sama terbentuk dari tindakan yang telah diambil. It's general framework that provide guidance for action to be taken the same time set by the action taken. Berarti ada kondisi di mana sebelum membuat strategi seseorang harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan akhir. Dari uraian di atas kita bisa menganalisis teori penjelasan berbasis ilmiah yang relevan. Dari peningkatan kapabilitas lembaga perlu didukung oleh peningkatan kapabilitas individu. Setiap lembaga mempunyai 2 macam pelanggan. Pertama, pelanggan langsung menikmati jasa. Kedua, pelanggan korporasi atau biasa disebut B2B, seperti misalnya para pemasok, asuransi, pemerintah, dan lembaga bisnis lain. Dua-duanya itu sama pentingnya dan perlu dikelola secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi adalah sebagai berikut. Memberikan kesempatan untuk sekolah, baik untuk dokter spesialis maupun perawat. Pelatihan manajemen, keuangan, akreditasi, PMKP, pajak. Pelatihan kemuhammadiyahan, Baitul Arqam, pemberian beasiswa, diklat kompetensi, Kemput, HD, bedah anestesi, bantuan hidup, dasar BTCLS, ATCLS, pondok kopi, gawat darurat. Peningkatan sistem IT, memperluas pasar non-BPJS, lean management. Sehingga dari di atas kita bisa memberikan kebijakan dan strategis. Perbaikan JKN adalah sebagai berikut. Tidak mengurangi manfaat JKN bagi masyarakat. Dibuat single tarif antar kelas rumah sakit. Perubahan Permenkes nomor 52 tahun 2016, Permenkes nomor 64 tahun 2016, dan Permenkes nomor 4 tahun 2017. Memperlakukan regionalisasi tarif berdasarkan upah minimum regional dan biaya investasi gedung. Perubahan Permenkes nomor 52 tahun 2016, Permenkes 64 tahun 2016, Permenkes nomor 4 tahun 2017. Selisih biaya diperlakukan untuk pasien yang naik kelas di luar kelas 3 dihitung berdasarkan selisih tarif rumah sakit dengan tarif inasi bijis. Perubahan Permenkes nomor 51 tahun 2018. Urun biaya dikenakan pada pasien yang meminta pelayanan di luar standar. Perubahan Permenkes nomor 51 tahun 2018. Selisih biaya kenaikan kelas rawat inap berdasarkan selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS inasi bijis dengan biaya tarif rumah sakit. COB, Coordination of Benefit, sampai hari ini belum berjalan dengan baik, membutuhkan peraturan pelaksana. Sistem IT BPJS harus dikendalikan oleh pihak yaitu Kemenkes
BPJS agar terjadi akuntabilitas. So, tantangan dunia kesehatan semakin besar dan kompleks. Kita menyadari bahwa masyarakat itu perlu mendapatkan edukasi yang lebih baik terhadap lingkungan dan kesehatan. Berbagai jenis penyakit dan penyebarannya berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat harus menyadarinya dan berusaha untuk mengantisipasinya. Budaya hidup bersih dan sehat harus menjadi persoalan tersendiri. Masyarakat belum sadar sepenuhnya bahwa berbagai penyakit yang timbul adalah akibat dari pola dan perilaku hidup yang tidak sehat. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah dituntut untuk punya andil besar dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penanaman dan pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat semakin digalakkan oleh organisasi dan budaya Muhammadiyah. Sebagian besar dari upaya pencegahan terhadap munculnya penyakit. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya.